Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya dengan submateri yaitu benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian dapat membandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian dapat menyebutkan contoh benda yang mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian dapat membandingkan sifat fisika dan sifat kimia. Kalian juga dapat menyebutkan contoh sifat fisika dan sifat kimia. Dan kalian juga dapat mengkritisi berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perubahan. Misalnya air menjadi es menjadi air menjadi uap, kertas dibakar menjadi abu, besi berkarat, dan makanan yang menjadi basi. Nah, benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, dan ada juga yang memerlukan waktu yang lama untuk pengamatannya. Perubahan tersebut dikenal dengan perubahan materi. Nah, bicara tentang perubahan materi, pada video ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di awal tadi kita telah menyinggung bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada terjadinya perubahan, seringkali terjadinya perubahan yang ada yang bersifat lama dan ada yang bersifat cepat. Nah, salah satu contoh perubahan materi yang berlangsung lama yaitu berkaratnya besi. Dan salah satu contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang perubahan materi, kita perlu mengetahui tentang sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Sifat-sifat zat. Nah, sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Adapun sifat-sifat zat secara garis besar, itu ada sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama adalah sifat fisika. Apa sih itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Nah, contohnya adalah ada perubahan bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan mudah dan sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, coba kalian tebak, di antara kedua gambar ini, manakah yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Apakah gambar A ini termasuk perubahan fisika, atau gambar B ini termasuk perubahan fisika, atau sebaliknya, gambar B ini termasuk perubahan kimia, dan gambar A ini juga termasuk perubahan kimia. Gambar A ini merupakan potongan kertas yang dipotong kecil-kecil, sedangkan gambar B ini merupakan kertas yang dibakar. Manakah yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia, gambar A atau gambar B? Nah, untuk menjawab itu semua, perlu kita pelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika?
Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan komposisi materi tidak berubah. Misalnya apa? Ini contohnya adalah es yang mencair. Nah, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetap air atau H2O. Nah, ketika es batu ini mencair, baik dia mula-mulanya padat maupun dia mencair, komposisinya itu tetap air, dia tidak berubah. Materinya tidak berubah, sehingga dia disebut dengan perubahan fisika. Salah satu contoh dari perubahan fisika. Adapun contoh perubahan fisika lainnya yaitu ada yang menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, melarut, dan perubahan lainnya. Ini adalah perubahan fisika. Selanjutnya yaitu adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Misalnya adalah kayu yang sebelum dibakar, dan sesudah yang dibakar. Nah, apakah kayu yang sebelum dibakar dan setelah dibakar itu menghasilkan zat yang sama? Nah, yang pertama adalah kayu sebelum dibakar itu mengandung yang namanya serat selulosa. Dan setelah dibakar, maka dia akan berubah menjadi arang atau karbon. Ini adalah kayu sebelum dibakar dan ini adalah gambar kayu yang sesudah dibakar. Nah, dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Apa zat yang baru tadi? Kalau sebelum dibakar tadi dia masih berupa kayu, nah setelah dibakar dia menghasilkan arang. Jadi itu adalah zat baru yang dimaksud. Jadi kayu yang dibakar ini termasuk salah satu dari contoh perubahan kimia. Contoh lainnya apa? Yaitu proses besi yang berkarat. Nah, besi sebelum berkarat merupakan unsur dari Fe dan setelah berkarat menjadi senyawa Fe2O3. Jadi materinya itu berubah gitu ya, menghasilkan unsur yang baru, yaitu yang semulanya hanya unsur Fe berubah menjadi senyawa Fe2O3. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan karena adanya perubahan. Komposisi materi perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Jadi terbukti kalau contoh dari besi yang berkarat ini termasuk dalam perubahan kimia karena dia menghasilkan zat yang baru. Karena baik itu komposisi materinya yang bertambah atau adanya penguraian suatu zat. Selain terbentuknya zat baru, berlangsungnya perubahan kimia itu diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, adapun ciri-ciri perubahan kimianya tadi, yang pertama terbentuknya zat baru, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, yang keempat terjadinya perubahan warna, dan yang kelima terjadinya perubahan suhu. Jadi sesuai ya contoh dari besi yang berkarat atau kayu yang dibakar tadi merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, salah satu ciri perubahan kimia tadi adalah terbentuknya gas dan endapan. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembentukan gas. Reaksi kimia itu bersifat unik. Nah, beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contohnya apa? Contoh reaksi kimia yang dapat membentuk gas adalah reaksi logam magnesium dan asam klorida. Nah, ini adalah salah satu dari contoh reaksi kimia, yaitu reaksi logam magnesium dan asam klorida yang menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen.
Gas yang terbentuk dapat kita lihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Gas tersebut adalah gas hidrogen ini tadi. Yang kedua adalah pembentukan endapan. Reaksi endapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut dengan endapan. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu reaksi antara barium klorida dan natrium sulfat yang menghasilkan endapan barium sulfat yang berwarna putih. Nah, ini adalah contoh reaksi dari barium klorida dan natrium sulfat yang menghasilkan endapan barium sulfat yang berwarna putih. Yang ketiga adalah perubahan warna. Nah, ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Apa contohnya? Nah, contohnya adalah ketika warna tembaga sulfat itu berwarna putih, nah, ketika ditambahkan dengan air, dia akan berubah menjadi warna biru. Yaitu reaksi kimia yang memberikan warna yang khas adalah reaksi kimia antara tembaga sulfat dengan air. Ini tadi, tembaga sulfatnya berwarna putih, mula-mulanya berwarna putih, ketika ditambahkan dengan air atau dicampur dengan air, dia akan menghasilkan perubahan warna, yaitu warna biru. Yang keempat adalah perubahan suhu. Reaksi kimia disertai perubahan energi adalah salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Nah, oke, itu tadi adalah salah satunya. Nah, perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia apa? Nah, perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak terbentuknya zat baru atau komposisi materinya tidak berubah. Contohnya tadi adalah apa? Contohnya adalah es batu yang mencair tadi. Dia tetap komposisinya tetap yaitu berupa air. Sedangkan pada perubahan kimia itu adalah terbentuknya zat baru, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan, dan ditandai dengan terbentuknya gas, terbentuknya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Contohnya tadi adalah besi yang berkarat dan kertas yang dibakar. Dia akan menghasilkan komposisi materi yang baru. Nah, setelah kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia tadi, otomatis kalian sudah bisa menjawab pertanyaan kita yang di awal tadi. Nah, kembali lagi, manakah yang termasuk perubahan fisika dan manakah yang termasuk perubahan kimia? Apakah gambar A atau gambar B? Jadi, yang termasuk perubahan fisika itu adalah pada gambar A, yaitu potongan kertas yang dipotong kecil-kecil. Kenapa? Karena ketika kertas ini dipotong kecil-kecil maupun dipotong besar-besar, yang mulanya besar dipotong menjadi kecil, dia akan berupa kertas. Zat dan materinya itu tetap komposisinya itu tetap sama. Sedangkan pada gambar B, ketika kertas dibakar, yang mula-mulanya kertas ketika dibakar dia akan menjadi abu atau menjadi arang. Sehingga dia mengalami perubahan. Baik itu bentuknya, warnanya akan mengalami perubahan sehingga termasuk pada perubahan kimia. Jadi kalian sudah bisa ya membedakan mana perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Nah, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, di sini ada beberapa contoh yang harus kalian jawab.
Nah, yang pertama yaitu singkong yang diolah menjadi tape. Yang kedua adalah susu yang diolah menjadi keju. Manakah di antara kedua gambar ini yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Silakan kalian jawab nanti ya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang sama. Manakah yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Apakah gambar dari beras berubah menjadi tepung atau kayu yang diolah menjadi meja? Nah, manakah yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Ibu harap setelah kalian mempelajari ini, kalian semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, mungkin ini saja materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kalian belajar lebih giat lagi, belajar di rumah, tetap semangat. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.